Bapak dan Ibu yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita sama-sama hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati para Menko, para Menteri, Kepala Lembaga dari Kabinet Merah Putih yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebut satu persatu, Kepala OJK, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kemudian yang mewakili Gubernur Bank Indonesia, para Dubes negara sahabat yang mewakili IMF, World Bank, ADB, OECD, para pimpinan asosiasi dunia usaha, para ekonom, lembaga riset akademisi, perwakilan perbankan, lembaga jasa keuangan, lembaga internasional termasuk dari rating agency. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Pak Presiden. The invitation is only less than 15 hours and all attend and we thank you for the attendance. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di agenda Indonesia Economic Outlook bersama Bapak Presiden di Gedung Danantara. Dan kami ucapkan terima kasih kepada CEO Danantara yang baru landing, Pak Rosan, beserta jajaran Danantara, Pak Doni Oskaria dan Pak Pandu dan tim dari Kemenko yang menyediakan mempersiapkan acara ini. Dan apabila ada yang kurang memuaskan, blame-nya ke saya saja. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang saya muliakan, di hari Jumat ini acara Ekonomi Outlook dihadiri oleh Duta Besar Negara Sahabat, kemudian juga dunia usaha, kemudian termasuk pension fund, asuransi, sekuritas, kemudian juga rating agency, para ekonom dan akademisi, kemudian juga disaksikan masyarakat umum melalui media elektronik live, Pak Presiden. Kemudian kalau kita bicara mengenai ekonomi Indonesia, kalau kita lihat di tengah berbagai tantangan, pertumbuhan ekonomi global stagnan di 3%. Nah ini dari baik itu IMF, World Bank maupun OECD di tahun 2025 dan di tahun 2026 juga angkanya sedikit menurun secara global 2,9 sampai 3,1. Dari segi perdagangan itu diperkirakan juga stagnan, turun bahkan di angka 2,4%. Namun Indonesia di antara negara G20 di kuartal keempat adalah nomor 2, Pak, sesudah India yang 7,4. Kalau kita lihat pertumbuhan kita yang secara year 5,11%, ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh kuat sebesar 4,98%. Ini mencerminkan stimulus ekonomi yang tepat sasaran, stabilitas harga, serta peningkatan mobilitas akibat daripada hari besar Nataru dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan ini untuk pertama kalinya Q4 dan Q1 back to back, Pak, hari besar keagamaannya. Karena di Q1 ada Idul Fitri yang diharapkan, dan selama pengalaman kita pada saat terjadi lebaran pertumbuhan tertinggi juga. Oleh karena itu kita akan terus dorong pertumbuhan di kuartal pertama tahun ini.
Konsumsi organisasi lembaga kemasyarakatan juga tumbuh tinggi 5,13. Ini peningkatan kegiatan sosial dan kebijakan bencana yang responsif, Pak. Jadi ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi tumbuh signifikan 5,09%, dan belanja modal pemerintah ini juga luar biasa, tumbuh 44,2%. Jadi ini yang kita harapkan di kuartal pertama juga bisa digelontorkan oleh Kementerian Keuangan, oleh Pak Menkyu. Kemudian belanja pemerintah pada program prioritas dan stimulus ekonomi berperan menjaga permintaan domestik serta menjadi shock absorber terhadap risiko perlambatan ekonomi. Secara khusus di kuartal keempat tumbuh 4,55%. Nah, ekspor tumbuh positif di angka 7,03% dan didukung oleh peningkatan nilai dan volume ekspor, dan juga terjadi kenaikan kunjungan wisatawan dari sektor turisme yang naik 10% di akhir sepanjang tahun 2025. Dari program prioritas Bapak Presiden maupun stimulus ekonomi, sektor pertanian juga tumbuh tinggi di 5,03%, ditopang oleh produksi pertanian dan juga mendukung ketahanan pangan dan stabilitas daripada harga. Industri pengolahan tumbuh 5,3% dengan kuatnya permintaan domestik, kinerja ekspor yang baik, serta penguatan hilirisasi. Sektor transportasi, pergudangan, akomodasi, mamin tumbuh di atas 7%, ditopang oleh wisatawan dan mobilitas, dan wisatawan Nusantara mencapai 1,2 miliar perjalanan sepanjang tahun 2025, dan dibanding tahun 2024 tumbuh 17,55%. Pertumbuhan ini juga diiringi oleh indikator sosial. Tingkat kemiskinan turun 8,25% dan rasio Gini membaik di level 0,36. Ini menunjukkan pemerataan kesejahteraan yang terus meningkat. Tingkat pengangguran terbuka turun 4,74% dan tambahan serapan tenaga kerja yang bekerja 2,71 juta orang sebagai hasil daripada realisasi investasi. Momentum ini sangat sesuai dengan tema daripada rencana kerja pemerintah, yaitu kedaulatan pangan, energi, dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan di tahun 2026 5,4% dengan potensi hingga 5,6%, dengan sektor prioritas adalah pertanian, industri manufaktur, digital, dan energi. Implementasi program prioritas Bapak Presiden seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan program 3 juta rumah. Diharapkan ini menjadi sumber pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja luas, akselerasi produktivitas, dan penggerak utama pendukung pembiayaan yang non-APBN diantaranya melalui Danantara. Sektor keuangan memiliki peran strategis terutama sebagai enabler, dan dalam hal ini pasar modal yang menjadi window keuangan saat ini kembali positif dan stabil, dan untuk itu rebound daripada pasar modal dalam minggu ini. Dan agenda reformasi pasar modal antara lain peningkatan daripada saham yang beredar di publik dari 7,5 menjadi 15%, sehingga pasar menjadi lebih liquid. Transparansi pemegang saham, terutama yang di bawah 5%. Nah, ini yang sangat diperlukan sehingga keterbukaan daripada kepemilikan menjadi sangat jelas, dan juga untuk menambah likuiditas, dana pensiun maupun asuransi itu dibuka dari hanya boleh invest 10% naik ke 20%, dan ini pada saham-saham yang berkualitas ataupun saham aman seperti LQ45. Di sisi diplomasi ekonomi global dengan kepemimpinan Bapak Presiden, ini secara geopolitik kita membuka akses hampir seluruh pasar di dunia. Mulai dari EU SEPA yang akan membuat barang Indonesia 0% di tahun 2027,
dan ini membuka akses pasar terhadap 14,7% PDB global, Indonesia Kanada SEPA, Indonesia Eurasia IAEU terhadap kawasan Eurasia, kemudian juga dengan Inggris kemarin Economic Growth Partnership, jadi ini awal daripada FTA dengan Inggris, dan insya Allah dengan Amerika akan segera ditandatangani dalam waktu dekat. Bapak Presiden dan para undangan yang kami hormati, untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang menjadi target yaitu 8% pertumbuhan, kita perlu melakukan reformasi struktural secara terus-menerus, di mana seperti pesawat kita pernah mau take off di tahun 98 tetapi ada gangguan internasional. Nah sekarang kita akan take off dalam 2 tahun ke depan. Tentu mesin produksi baik itu belanja pemerintah maupun investasi pelaku usaha dan Danantara ini menjadi engine yang harus bergerak secara harmonis. Kemudian kebijakan yang juga terprediksi dan sistem keuangan baik bank maupun pasar finansial yang lebih dalam, dan mesin dari segi permintaan adalah belanja masyarakat dan ekspor. Dengan dibukanya ekspor ke banyak negara, di sektor tekstil saja kalau kita buka semua dalam 10 tahun ke depan diperkirakan bisa meningkat 10 kali Pak Presiden, sehingga kesempatan kerja menjadi lebih tinggi. Nah dengan adanya landasan yang kuat yaitu investasi, birokrasi sederhana, penegakan hukum yang selalu dicanangkan oleh Bapak Presiden yang pasti, kita insya Allah negara ini bisa lepas landas. Selanjutnya dalam acara ini akan ada 6 panelis, yaitu Menteri Keuangan yang akan menjelaskan mengenai arah kebijakan fiskal, kemudian CEO Danantara terkait dengan tata kelola dan juga investasi yang akan dilakukan Danantara dan kaitannya dengan pertumbuhan, kemudian dari segi Koperasi Desa Merah Putih sebagai program unggulan nanti akan disampaikan oleh Menko Pangan. Kemudian Kepala BGN akan mendorong implementasi program MBG dan kaitannya dengan supply chain dari pertanian hingga distribusi dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menteri Pertanian capaian swasembada pangan dan terkaitan dengan reform struktural di sektor pangan yang mendorong pertumbuhan inklusif, dan Menteri ISDM terkait dengan transisi energi dan komoditas mineral dan hilirisasi serta sustainabilitas. Demikian laporan saya Bapak Presiden. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan sekaligus menyampaikan arahan dan dalam Indonesia Economic Outlook ini sebelum kita lanjutkan nanti dengan panelis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.